Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akmal Priando, mahasiswa Administrasi Publik Angkatan 2019. Izinkan untuk mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian dalam Memberikan Manfaat kepada Kelompok Tani di Kabupaten Solok. Yang saya hormati Bapak Ibu Pemudi dan juga Bapak Ibu Pembimbing. Kemudian kepada teman-teman yang menyaksikan video saya kali ini. Langsung saja kita masuk kepada bagian-bagian dari skripsi yang saya bahas, yaitu yang pertama ada bab 1 pendahuluan, bab 2 ada tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 gambaran lokasi penelitian, bab 5 temuan dan hasil penelitian, dan bab 6 kesimpulan dan saran. Langsung saja kita masuk kepada bab yang pertama, yaitu pendahuluan. Adapun yang melatar belakangi penelitian ini yaitu pertanian memiliki peran yang penting bagi kemajuan perekonomian atau pemenuhan kebutuhan pokok dan pangan. Sektor pertanian akan bisa dikembangkan dengan baik jika bisa diimbangi oleh SDM yang berkualitas. Masyarakat yang bekerja sebagai petani umumnya memiliki pendidikan yang rendah sehingga belum bisa memaksimalkan potensi pertanian yang ada. Salah, salah satu daerah dengan keunggulan sektor pertanian yaitu Kabupaten Solok. Namun, pertanian di Kabupaten Solok menghadapi masalah berupa kendala yaitu masih rendahnya produktivitas hasil pertanian. Permasalahan tersebut menjadi tantangan bagi Dinas Pertanian Kabupaten Solok untuk mengatasi permasalahan tersebut tentunya. Dan salah satu program untuk mengatasi permasalahan rendahnya produktivitas di pertanian Kabupaten Solok yaitu dengan adanya program penyuluhan pertanian. Adapun program penyuluhan pertanian ini adalah proses pembelajaran bagi pelaku usaha serta pelaku usaha agar mau dan mampu menolong dan mengkoordinasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, pemodalan, dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Dan untuk memudahkan penyuluh pertanian mengekspos semua daerah, maka terdapat sebuah unit kerja yang terdapat di masing-masing kecamatan yang dinamakan Balai Penyuluhan Pertanian atau BPP. Setiap BPP yang ada di Kabupaten Solo akan dikelola oleh beberapa orang penyuluh pertanian yang terdapat di kecamatan tersebut yang sekaligus menjadi pelaksana penyuluh pertanian di wilayah kerja tersebut. Penyuluh pertanian adalah orang yang bertugas dalam memberikan dorongan kepada petani agar mampu mengubah cara berpikir, cara kerja, dan cara hidup yang lebih sesuai dengan perkembangan baik pengetahuan budaya maupun teknologi. Adapun peranan penyuluh pertanian dalam memajukan sektor pertanian yang ada di Kabupaten Solo sebagai inovator, sebagai motivator, sebagai komunikator, dan sebagai fasilitator antara petani dan juga dengan antara petani dengan pemerintahan. Melihat pentingnya peranan seorang penyuluh pertanian dalam mengembangkan pertanian mengharuskan penyuluh pertanian memiliki kompetensi atau kapasitas di atas para petani pada umumnya. Karena penyuluh pertanian lah nantinya yang akan memberikan ilmu-ilmu terkait pertanian kepada para petani nantinya. Kompetensi penyuluh pertanian yaitu sebuah kemampuan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam melaksanakan tugasnya untuk memberdayakan para petani. Namun di Kabupaten Solok, kita masih melihat bahwa ada beberapa fenomena terkait kompetensi penyuluh pertanian, yaitu yang pertama, di Kabupaten Solok kompetensi atau kapasitas SDM penyuluh pertanian masih menjadi masalah dalam meningkatkan produktivitas. Hal ini dilihat dari tingkat pendidikan penyuluh yang masih tergolong rendah. Berdasarkan data, uh, tingkat pendidikan penyuluh di Kabupaten Solok, penyuluh pertanian SLTA atau TPA masih tergolong uh, cukup tinggi, yaitu sebanyak 38 orang dari total 84 orang penyuluh. Adapun data tersebut menurut fenomena teoritisnya, tingkat pengetahuan dan kemampuan penyuluh pertanian dalam melaksanakan tugasnya dapat dipengaruhi dari tingkat pendidikan formal yang dimiliki penyuluh tersebut. Juga tingkat pendidikan formal dapat mempengaruhi kompetensi seorang individu. Kemudian fenomena selanjutnya yang saya temui yaitu di Kabupaten Solok, jumlah penyuluh pertanian itu masih kurang jika dibandingkan dengan jumlah kelompok tani yang ada. Jumlah penyuluh sebanyak 84 orang, sedangkan kelompok tani itu berjumlah 1.630 orang. Hal tersebut membuat kegiatan penyuluhan tidak berjalan dengan efektif karena jumlah penyuluh yang masih sedikit atau tidak sebanding dengan banyaknya kelompok tani. Adapun menurut fenomena teoritisnya, keberadaan penyuluh pertanian yang masih kurang dari jumlah kelompok tani yang harus dibina membuat pendampingan tidak langsung dengan optimal. Banyak kelompok tani dibanding dengan jumlah penyuluh akan berdampak pada potensi penyuluh pertanian dalam melayani petani di wilayahnya. Penyuluh akan merasa kesulitan untuk membagi waktu dalam memberikan pelayanan kepada petani sehingga berdampak pada sikap dan perilakunya dalam melaksanakan tugasnya. Fenomena selanjutnya itu kita lihat dari rata umur penyuluh yang ada. Penyuluh petani yang ada di Kabupaten Solo itu rata-rata memiliki umur yang sudah cukup tua. Dapat kita lihat bahwa penyuluh dengan usia 50 tahun ke atas menjadi yang tertinggi, yaitu penyuluh dengan umur 51 tahun sampai 55 tahun
terdapat 29 orang. Yang penyuluh yang dengan usia yang masih muda, yaitu dari rata umur 26 sampai 30 tahun, itu hanya berjumlah 1 orang. Secara teoritisnya, usia tentu akan berpengaruh terhadap kekuatan fisik seorang penyuluh pertanian akan mengalami penurunan seiring bertambahnya usia. Keahlian seseorang, kecepatan, dan juga tenaga akan menyusut dari waktu ke waktu. Dan juga terdapat kejenuhan dalam bekerja sehingga akan berpengaruh terhadap turunnya produktivitas seseorang. Permasalahannya dapat kita lihat yaitu dari masa kerja penyuluh pertanian ada hutan Solok atau pengalamannya menyebutkan bahwa penyuluh dengan rata-rata kerja 1 sampai 5 tahun itu menjadi yang terbanyak. Hal tersebut dapat mengakibatkan terdapat hubungan yang positif antara masa kerja penyuluh dengan aspek produktivitas dan kinerja penyuluh. Semakin tinggi pengalaman seorang penyuluh juga akan semakin tinggi kreativitasnya dalam memberikan penyuluhan sesuai dengan metode dan materi yang lebih bervariasi dan lebih mampu untuk mengungkap kebutuhan petani. Maka berdasarkan fenomena tersebut dapat dirumuskan bahwa rumusan masalahnya yaitu bagaimana pengembangan kompetensi penyuluh pertanian dalam memberikan penyuluhan kepada kelompok tani yang ada di Kabupaten Solok. Dan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana pengembangan kompetensi penyuluh pertanian dalam memberikan penyuluhan kepada kelompok tani di Kabupaten Solok. Adapun manfaat penelitiannya itu terdapat manfaat secara teoritis dan juga terdapat manfaat secara praktis. Selanjutnya kita masuk kepada bab yang kedua yaitu pinjaman pustaka. Yang pertama yaitu ada studi penelitian yang relevan. Ada dari penelitian dari Dwi Wulan Indriani, ada penelitian dari Rizky Triwayomingsih, Aris Sunanda, dan juga ada penelitian dari Albi Azani. Selanjutnya yaitu yang kedua kajian teori. Adapun pertama yaitu pengembangan. Pengembangan adalah beberapa usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, moral pegawai sesuai dengan tuntutan jabatan yang duduknya. Kemudian kompetensi merupakan karakteristik yang menjadi dasar seorang dan berkaitan dengan aktivitas kinerja seorang dalam melakukan pekerjaannya. Kemudian ada komponen kompetensi menurut Spencer dan Spencer yaitu terdapat 5, yaitu motif, traits atau karakter pribadi, self concept atau konsep diri, pengetahuan dan juga keterampilan. Selanjutnya itu ada skema pemikiran. Penelitian ini diawali dari rendahnya produktivitas hasil pertanian yang Solo, sehingga untuk mengatasi hal tersebut terdapat suatu program yaitu program penyuluhan pertanian yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian dan perikanan. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yaitu masih rendahnya potensi atau kapasitas para penyuluh pertanian sehingga perlu adanya pengembangan potensi penyuluh pertanian dalam memberikan penyuluhan kepada kelompok tani di Kabupaten Solo. Dan pengembangan potensi ini dilihat dari 5 komponen potensi yang dicetuskan oleh Lyle M. Spencer dan Sig M. Spencer yaitu motif, karakter pribadi, self concept atau konsep diri, pengetahuan dan juga keterampilan. Adapun definisi konsep pada penelitian kali ini yaitu yang pertama yaitu pengembangan. Pengembangan adalah suatu usaha yang dilakukan untuk memperbaiki pekerjaan secara berkelanjutan dengan memberikan informasi, pengaruhi sikap atau menambah kesiapan seseorang. Kedua yaitu kompetensi, merupakan karakteristik yang menjadi dasar seorang yang berkaitan dengan aktivitas kinerja seseorang dan melakukan pekerjaannya. Dan yaitu penyuluh, yaitu merupakan seorang tugas yang memberikan dorongan kepada petani agar mampu mengubah cara berpikir, cara kerja, dan cara hidup yang lebih baik sesuai dengan perkembangan baik pengetahuan budidaya ataupun teknologi. Dan yaitu penyuluhan merupakan proses pembelajaran pelaku utama serta pelaku usaha agar mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan juga kesejahteraannya. Terakhir yaitu ada kelompok tani merupakan kumpulan petani, ternak atau pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan, ekonomi dan sumber daya, kesamaan komoditi dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. Selanjutnya yaitu ada definisi operasional. Walaupun penelitian saya ini terdiri dari 5 variabel. Pertama itu motif, dan indikatornya itu meningkatkan peningkatan motif penyuluh pertanian. Yang kedua yaitu variabel karakter pribadi, ataupun indikatornya karakteristik individu dan juga faktor lingkungan. Selanjutnya yaitu variabel self concept, ataupun indikatornya pengembangan perilaku seorang penyuluh dalam melaksanakan tugasnya. Selanjutnya variabel pengetahuan terdapat 2 indikator yaitu tacit knowledge dan juga explicit knowledge penyuluh. Selanjutnya variabel terakhir yaitu keterampilan terdapat pengembangan keterampilan teknis yang dimiliki penyuluh dan juga keterampilan kemanusiaan.
Selanjutnya, ya, kita masuk kepada bab 3, yaitu metode penelitian. Pendekatan penelitian yang saya lakukan itu menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, kan teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi, teknik pemilihan informan melalui purposive sampling, peranan peneliti sebagai kunci utama dalam mengumpulkan data. Proses penelitian berisikan langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian dimulai dari survei awal sampai pada penarikan kesimpulan, dan unit analisis yang digunakan yaitu unit analisis lembaga, teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan juga penarikan kesimpulan. Dan yang terakhir yaitu teknik keabsahan data yang digunakan yaitu menggunakan teknik triangulasi sumber. Selanjutnya kita masuk kepada bab yang keempat, yaitu gambaran lokasi penelitian yang berada di daerah Kabupaten Solok yang berbatasan dengan Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Sawalunto, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Damastraya. Dan secara administratif, Kabupaten Solok terdiri dari 14 kecamatan, 74 negari, dan juga 414 jorong. Penduduk dan Solok pada tahun 2020 berjumlah 390.327 jiwa. Kabupaten Solok memiliki keunggulan kooperatif di bidang pertanian, terbukti dengan beragam potensi yang dimiliki untuk mengembangkan komoditi seperti pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan, dan juga perikanan. Adapun yang kedua yaitu profil Dinas Pertanian Kabupaten Solok. Adapun visi dari Dinas Kabupaten Solok yaitu menjadi organisasi perangkat daerah yang mampu memenuhi standar pelayanan publik. Adapun yang menjadi misi adalah memberikan pelayanan publik cepat, tepat, serta meningkatkan kualitas layanan jasa teknis. Adapun program-program unggulan dari Dinas Pertanian Kabupaten Solok itu program pengembangan sarana pertanian, pengembangan penelitian prasarana pertanian, pengendalian kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, dan juga program penyuluhan pertanian. Selanjutnya, kita langsung saja masuk kepada bab yang kelima, yaitu temuan dan hasil penelitian. Adapun yang pertama itu motif. Dalam meningkatkan motif penyuluh dalam bekerja, hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya dorongan dari dinas untuk mengumpulkan kredit poin dalam rangka meningkatkan pangkat ataupun golongan, serta adanya motivasi berupa pemberian penghargaan dari dinas pertanian kepada penyuluh sebagai bentuk apresiasi dari kinerja ataupun prestasi penyuluh. Kedua yaitu karakter pribadi, ataupun karakteristik individu dikembangkan dengan adanya pengaturan mengenai media penyuluhan, juga pendekatan penyuluh untuk menyesuaikan permasalahan fisik penyuluh. Selain itu dilakukan pelatihan di bidang iptek serta pemberian pemahaman kepada penyuluh untuk mengatasi kendala-kendala dalam melaksanakan tugasnya. Sedangkan faktor lingkungan yang mempengaruhi karakter pribadi yaitu teman, lingkungan kerja, dan juga lingkungan masyarakat. Selanjutnya, konsep diri. Adapun pengembangan perilaku seorang penyuluh dalam melaksanakan tugasnya, yaitu adanya dorongan dari dinas pertanian kepada penyuluh ataupun dari penyuluh untuk meningkatkan rasa percaya dirinya seperti menjadi narasumber dalam beberapa kegiatan penyuluhan, sehingga penyuluh akan membiasakan diri untuk tampil berbicara di depan umum. Sedangkan untuk meningkatkan kejujuran dari penyuluh ditunjukkan dengan dalam bentuk laporan kegiatan yang diserahkan kepada dinas pertanian sebagai bukti dari kegiatan yang dilakukan. Hasil penelitian dalam meningkatkan rasa keadilan penyuluh yaitu dilihat dari adanya arahan dan pengawasan untuk lebih selektif dalam menyetujui proposal yang diajukan oleh para petani. Yang keempat yaitu ada pengetahuan yang terdiri dari dua indikator, yaitu tacit knowledge, yaitu pengembangan tacit knowledge ini dapat ditingkatkan melalui kesadaran untuk meningkatkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, pelatihan-pelatihan yang diikuti, dan juga melakukan studi banding dengan daerah lain. Selanjutnya itu ada explicit knowledge, yaitu untuk mengembangkan pengetahuan eksplisit ini, penyuluh maka perlu untuk memperbaharui dokumen-dokumen terkait baik itu metode penyuluhan, pertanian, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan yang ada di bidang pertanian. Variabel terakhir yaitu mengenai keterampilan, dapat yaitu keterampilan teknis. Dalam mengembangkan keterampilan teknis ini, penyuluh dapat dilakukan dengan pelatihan teknik pertanian dan juga melaksanakan demonstrasi plot. Adapun keterampilan kemanusiaan dapat dikembangkan melalui yaitu menumbuhkan kemampuan sosial penyuluh dengan cara menanamkan nilai-nilai sosial yang ada pada masyarakat. Selanjutnya yaitu yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan pada penelitian kali ini yaitu berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai pengembangan kompetensi penyuluhan pertanian dalam memberikan penyuluhan pada petani Kabupaten Solok, dapat didapati hasil bahwa pengembangan kompetensi penyuluh pertanian masih belum optimal jika dilihat dari beberapa komponen kompetensi yang dikemukakan oleh Spencer dan Spencer, yaitu motif, karakteristik, konsep diri, pengetahuan, keterampilan. Belum semua komponen-komponen kompetensi tersebut dikembangkan dengan maksimal.
Keberhasilan dari penyuluhan pertanian cukup bergantung pada pengembangan kompetensi penyuluh. Kebutuhan penyuluh terhadap pembaruan juga akan berdampak pada sistem kerja dan produktivitas penyuluh itu sendiri. Dalam hal ini, pengembangan kompetensi dapat diberikan dari Dinas Pertanian bidang penyuluhan kepada penyuluh atau dari penyuluh untuk penyuluh itu sendiri. Dengan demikian, penyuluh akan memiliki pengetahuan ataupun keterampilan yang akan disalurkan kepada kelompok tani. Selanjutnya yaitu ada saran terkait motif atau dorongan penyuluh, itu perlu ditingkatkan lagi. Kemudian perlu adanya penambahan tenaga penyuluh pertanian, mendorong penyuluh untuk bisa melaksanakan templok secara mandiri, mendorong penyuluh untuk bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang lebih tinggi. Penyuluh diharapkan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan secara mandiri. Dinas Pertanian diharapkan untuk lebih sering memberikan program pelatihan dan bimbingan teknis kepada penyuluh. Pelatihan yang diberikan diharapkan tidak hanya berkait masalah teknis saja, tapi juga terkait masalah sosial, seperti pelatihan karakter, kepemimpinan, dan juga sikap dari penyuluh itu sendiri. Baik, itulah presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata atau penyampaian tidak sesuai pada tempatnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.